Mungkin teman-teman yang sudah menonton video terakhir saya, di mana saya menjelaskan terkait ilustrasi goa yang digambarkan oleh Plato di situ ya. Digambarkan bagaimana di dalam goa adalah ide dan di luar goa adalah realitasnya di situ. Kemarin konteks kita, apakah kita mesti membutuhkan kebenaran atau tidak? Gitu. Artinya, apakah kita cukup mempunyai ide di kepala kita sendiri gitu, tanpa perlu mengklarifikasi dalam wilayah kenyataannya atau realitasnya atau kebenarannya itu sendiri gitu ya. Yang dimana di dalam gua adalah ide dan di luar gua adalah realitasnya. Sebutkan bahwa tawanan yang ada di dalam gua sempat ada satu yang diberikan kesempatan untuk melihat keadaan di luar gua di situ ya. Ya walaupun dalam prosesnya agak panjang, agak alot, tapi dia berkenan. Berkenan artinya dia nyaman di luar. Walaupun mungkin akan ada beberapa yang bertabrakan tentang konsep dia di luar ketika dia gambarkan di dalam gua di situ ya. Kemudian si tawanan ini mengajak tawanan yang lain keluar ya, tapi baru setengah perjalanan keluar barangkali menemukan sesuatu yang tidak disepakati dalam ide, dalam sesuatu yang digambarkan ketika di gua itu sendiri. Akhirnya dia balik dan seterusnya. Pada akhirnya orang yang pertama ngajak ini dibunuh ya. Di literatur yang saya baca seperti itu ya. Tapi tidak tahu persis kebenarannya seperti apa. Sah karena kita sedang memaknai dari apa yang digambarkan dari sebuah ilustrasi ya. Tapi saya juga berpikiran sebaliknya, teman-teman. Yang dimana kata di literatur di situ diterangkan di dalam gua itu adalah ide, di luar gua adalah realitasnya gitu ya. Jadi gua dalam gua ide, di luar realitasnya. Kita bisa membaliknya gitu ya dengan dasar begini. Kalau di luar gua disebutkan realitas, ya karena nanti dia akan ketemu hal-hal yang tidak dipikirkan di dalam gua. Sementara di gua, dia bisa membayangkan apa yang di dalam gua tanpa mengetahui wujud aslinya atau kebenarannya itu sendiri gitu ya. Tapi bukankah dalam wilayah realitas itu kita selalu ditabrakkan dengan hal-hal yang tidak kita kehendaki ya, berkenaan dengan konsep idealitas kita. Karena kenapa? Idealitas hanya ada dalam ide, hanya akan ada dalam ide. Ketika dia sudah ketemu realitas, dia akan gagal. Kenyataan, sorry, harapan selalu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya karena harapan itu masih ada dalam kepala, masih dalam ide gitu. Sementara realitas itu sesuatu yang sudah kita klarifikasi, kita verifikasi terhadap kondisi aslinya begitu ya. Justru di dalam goa ini bisa kita anggap sebagai ide karena sorry, justru di dalam goa kita bisa anggap itu sebagai realitas karena di realitas itu bertabrakan. Nah, atau bertabrakan sama dengan dibatasi begitu ya. Di dalam goa ya tentu sebesar apapun goa itu ya masih akan ada dinding-dinding goa gitu loh yang membatasi ruang gerak kita gitu ya. Sementara kalau di luar itu orang bisa kemana-mana ya, yaitu si idenya itu sendiri gitu ya, tanpa ada batasan untuk kita berpikir tentang konsep apapun begitu. Namun yang ingin saya katakan, eh, apakah misal misal cerita itu dibalik ya, misal cerita itu dibalik. Kita belum tahu kebenarannya di cerita di situ, walaupun nanti ada orang yang mencoba untuk keluar dan nyaman dan dia kehendaki ya. Pertanyaannya begini, eh, mau sampai kapan tawanan itu ada di dalam goa? Ya? Mau sampai kapan orang itu ada di goa begitu ya? Artinya mau sampai kapan kita hanya hidup dalam wilayah ide gitu, gitu. Sementara dalam perjalanan kehidupan, dalam aktivitas sehari-hari, dalam mengarungi sebuah kehidupan, itu kita mesti ada interaksi, bahkan lengkap dengan perilaku di situ tuh, gitu ya. Sehingga kok agaknya sangat tidak mungkin kalau tawanan ini akan sampai seterusnya gitu ada di dalam gua ya, walaupun klaim Plato ya ide selalu mendahului realitas gitu ya. Tapi di situ bisa kita interpretasikan sebelum masuk ke realitas kita bisa sebelum kita masuk ke realitas orang akan punya gambaran terlebih dahulu gitu ya berkenaan dengan apa yang nanti akan ia lakukan, apa yang nanti akan ia wujudkan, sikapi dan seterusnya dan seterusnya di situ. Nah, statement ini juga sama persis dengan apa?
paradigma yang dibawahi oleh psikoanalisa gitu ya. Sigmund Freud di situ ya. Disebutkan bahwa alam bawah sadar punya 80% gitu ya pengaruhnya terhadap alam sadar, yaitu kondisi realitas begitu ya. Jadi kalau misalnya kita ikuti logika psikoanalisa, ya tidak mungkin gitu loh perilaku kita itu tidak datang terlebih dahulu di alam bawah sadar kita gitu ya. Artinya kita juga punya kebutuhan loh untuk mengekspresikan, mewujudkan, melakukan sesuatu yang ada dalam alam bawah sadar kita gitu ya. Ada 3 komponen, ada ada id, ego, dan super ego ya. Tapi tidak itu yang ingin saya bicarakan. Misalnya dalam keputusan kita itu selalu dipengaruhi oleh apa namanya, cara berpikir dan apa yang kita rasakan ya. Atau di aspek psikologi disebutkan ada afeksi dan konasi yang akhirnya membentuk konasi ya. Jadi sikap, perilaku, perwujudan seperti apa dan seterusnya di situ ya. Sebelum nanti ada apa namanya konasi atau apa yang kita pikirkan atau apa yang kita rasakan itu ada sesuatu dulu yang masuk gitu ya, atau stimulus ya. Kemarin kita juga bicara di situ ya. Akhirnya ada reduksi, ada proses kolaborasi, pencampuran dan segala macam membentuk interpretasi yang itu akhirnya mendorong untuk perilaku, mendorong untuk aspek konasi ya, diwujudkan itu sendiri ya. Maksudnya apa? Termasuk apa yang saya bicarakan hari ini, itu adalah reinterpretasi dari apa yang ada dalam alam bawah sadar saya gitu ya. Bisa disebabkan oleh apa yang saya pikirkan atau apa yang saya rasakan di situ. Itu dua hal itu pada akhirnya mewujud jadi satu di perilaku atau di perwujudan itu sendiri teman-teman gitu ya. Misalnya ya saya bicara begini karena saya lagi baca gitu. Jadi kognitif saya dulu yang bekerja ya, yang kemudian mendorong saya untuk bergairah membuat konten lagi dan lagi di situ ya. Atau sebab ada sesuatu yang terjadi di saya ya, baik sosial ekonomi, sosial politik, sosial relationship, sosial budaya dan seterusnya, yang akhirnya mendorong apa ya, daya kritis atau kognitif kita bekerja gitu loh. Ya sederhananya misalnya Anda ditempatkan pada ruangan 2 kali 4 dengan suhu suhu 20 derajat itu kan nggak nyaman gitu, yang pada akhirnya ini gimana cara saya harus keluar dan seterusnya, itu mendorong otak kita bekerja pula pada akhirnya gitu loh. Ada istilah jangan stay pada zona nyaman, nah, karena memang ya apa namanya emosi yang nyaman itu ya mungkin klaimnya itu tidak begitu signifikan untuk mendorong otak bekerja gitu. Nah, termasuk saya ngomong apa yang saya akan bicarakan hari ini ya sejujurnya itu karena mungkin kalau secara kognisi atau saya pikirkan itu sendiri, ya belakangan kan kita disajikan dengan informasi ya karena di era pemilu ya, jadi sosial politik yang kencang gitu hari ini ya. Walaupun ada banyak soal sosial yang lain sebetulnya yang kita hadapi, tapi sebagian besar bahkan masyarakat Indonesia hari ini ada di yaitu pesta demokrasi ya, di pesta politik di situ yang terjadi selama 5 tahun yang terjadi selama rentan 5 tahun gitu. Dari beberapa informasi baik dari berita, dari sosial media, dari buku-buku dan seterusnya di situ, wah kok saya ada insight gitu ya, ada oh begini. Nah, itu akhirnya menggerakkan hati saya. Ataupun dari situ, wah ini kok terjadi begini yang akhirnya wah saya ingin merespon gitu ya. Dia akhirnya wah nggak sepakat nih atau wah bagus ini ya segelasnya. Akhirnya kita berbicara di situ atau berani mengekspresikan terkait dari alam bawah sadar kita itu di situ gitu ya. Ya persisnya tentu eh, sangat polemik ya, mau nggak mau gitu harus kita akui ya, ada banyak pro kontra di situ ya. Itu sah karena bagaimana interpretasi teman-teman itu ya dari informasi yang masuk juga nggak bisa kita salahkan karena kita punya apa namanya pengalaman yang berbeda, pengetahuan yang berbeda dan seterusnya, itu sah gitu.
Apalagi kita ada di negara demokrasi ya, yang artinya membolehkan untuk berbeda ya. Yang jelas kita masih satu gitu ya. Ya, kita punya Bhinneka Tunggal Ika ya, boleh berbeda ya, selama asal satu tujuan kayak gitu. Nah, oleh sebab itu teman-teman, saya tegaskan di sini saya ingin mengekspresikan dari apa yang ada dalam alam bawah sadar saya gitu. Itu hal yang psikologis gitu ya. Hal yang apa? Dialami oleh manusia gitu, oleh siapapun di situ ya. Yang karena itu menjadi semacam kebutuhan, ya itu dilindungi gitu ya. Apa soal kebebasan berpikir, soal kebebasan berbicara ya, selama tidak mengganggu, merugikan dan mencederai orang lain begitu. Namun sesuatu yang terlempar dalam wilayah sosial itu juga akan menjadi konsumsi sosial yang nantinya akan terlahir respon sosial ya. Secara dikotomis walaupun ada banyak respon ya. Secara dikotomis ada yang iya dan ada yang tidak misalnya. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat. Ada yang marah, ada yang senang. Ada yang membenci, ada yang memuji dan seterusnya dan seterusnya. Itu saya dalam atribut sosial itu lazim. Sejujurnya yang mesti kita waspadai adalah ketersinggungan. Untuk sebab itu kita mesti bicarakan begini ya. Nanti persoalan apa yang saya katakan benar atau salah, ya kita bicarakan ya, kita diskusikan. Dan itu menjadi kemesraan sendiri sebetulnya ya, karena ya demokrasi gitu ya, karena demokratis gitu ya. Sehingga wah ini benar nih gitu demokratis. Sudah saya tegaskan, saya di sini mengekspresikan dari apa yang saya rasakan, apa yang saya pikirkan. Oleh sebab itu, yang nanti walaupun dalam kondisi sosial yang akan terjadi respon, saya minta izin sekaligus minta maaf karena ya pasti akan ada yang tidak setuju walaupun nanti sebab sensitivitas dan segala macam ya. Saya minta maaf ya, saya minta maaf di awal. Yang saya ingin dibicarakan ya dari pengantar barusan yang agak bertele-tele dan apa ya maju mundur ke sana kemari mesti ada perkataan diksi yang terulang-perulang karena memang sejujurnya ya agak-agak takut gitu, agak maju mundur juga untuk membicarakan hal ini gitu. Tapi saya yakin negara melindungi kebebasan berbicara dan teman-teman sudah mulai memahami bahwa enak loh gitu loh kalau kita bisa berbicara gitu ya. Dan dengan menertawakan perbedaan dan seterusnya begitu ya. Kurang lebih 3 minggu yang lalu saya bikin riset sederhana ya. Ya karena sederhana tentu tidak mencakup seluruh metodologi dalam riset gitu ya. Di sosial media itu saya taruh ya persisnya saya ingin ngerti nih gitu ya. Karena mungkin kecenderungan terhadap kita memilih teman atau memilih pasangan yang agak dilema ya, agak alot ya, kok kenapa pada akhirnya itu harus ada kubu, harus ada circle, kenapa ini kok mesti pasangan sama ini, kenapa yang di situ kok tidak dan seterusnya dan seterusnya. Memang ada beberapa pertimbangan. Kalau yang saya taruh di situ itu ada 3 ya kebetulan. Pertama soal tampilan atau good looking. Yang di situ cukup agak apa ya rendah ya datanya ya ketimbang yang poin nomor 2 nilai. Jadi poin 1 saya taruh di situ pertimbangannya adalah tampilan atau good looking. Jadi mana yang Anda dahulukan ya dalam hubungan pertemanan atau pasangan ya. Pertama good looking, ya saya agak lupa datanya berapa, cuma kalau tidak salah dia relatif lebih rendah. Yang unggul itu ada di nilai yang aspek nomor 2 nilai atau di pilihan nomor 2 nilai itu bisa gagasan, bisa kebijaksanaan, bisa sikap yang baik dan seterusnya ya. Kemudian yang 3 itu berkaitan dengan jabatan ya. Jadi ada loh kita yang memilih teman itu karena dia polisi misalnya, karena dia PNS misalnya, karena dia dosen misalnya, karena dia apa dan seterusnya. Yang tentu dalam sosial itu punya strata gitu ya. Kalau strata berarti ada apa ya semacam struktur begitu nih, ada tinggi ada bawah ya, sorry ada tinggi ada rendah, ada atas ada bawah. Nah di situ kerap kita dalam memilih pasangan atau memilih
pertemanan itu mengkaitkan dengan pertimbangan strata sosial gitu. Ya itu tegas, bahkan di apa namanya, kalau tidak salah di Jawa ya, soal pasangan itu ada bibit bebet bobot begitu ya, dan ya itu sah gitu. Kemudian aspek berikutnya, ada empat, sorry, ada empat. Kemudian di aspek berikutnya itu ada, sorry, yang pertama barusan ada tampilan, good looking atau tidak. Yang kedua ada nilai, gagasan, kebijaksanaan. Yang ketiga ada apa, barusan jabatan. Yang terakhir ada kekayaan. Apakah kita kerap memilih teman itu karena dia banyak duitnya ya? Yang kebetulan juga dia tidak pelit gitu ya. Jadi ya tentu dong itu menguntungkan kita ya, dan itu ya lazim itu saya. Memang kita punya dorongan untuk apa ya, lari ya atau berjalan menuju sumber energi ya, dan menjauh dari mara bahaya gitu ya. Jadi ya ngapain berteman dengan yang tidak punya uang ya, dan seterusnya ya. Ataupun ya saya ingin terus perut saya terisi, dan teman saya itu karena dia tidak pelit dan apa namanya, dia dia punya duit, dia traktir saya dan perut saya akhirnya terisi begitu ya. Bukan berarti tapi nanti yang tidak punya duit ya, ataupun duitnya sedikit, dia tidak punya pertimbangan gitu. Mungkin bisa aja yang di situ apa ya, tertutupi oleh kelebihannya di nilai misalnya, tertutupi oleh kelebihannya di good looking atau tampilannya di situ dan seterusnya. Nah, keempat ini maksud saya itu cukup dekat gitu ya dalam analisa saya, walaupun sekali lagi tidak ada naskah akademiknya atau metodologinya gitu. Misalnya yang pertama, keputusan untuk memilih paslon ya, satu berdasarkan elektoral gitu ya. Nah, ini saya kaitkan dengan apa namanya, tampilan gitu ya, good looking kalau kita memilih pertemanan atau pasangan begitu. Kenapa begitu? Karena agak dekat gitu ya. Elektoral yang bicara soal nilai, yang bicara soal citra, terus wah keren, terus apa lagi dan segala macam, kekinian, wah, dan segala macam itu saya kira dekat ya dengan hal-hal yang sifatnya good looking tadi gitu ya, di parameter orang memilih pertemanan atau pasangan gitu. Yang kemudian ada di apa, di aspek dua barusan nilai. Nah, nilai dalam hal ini ya itu bahkan relatif tidak ada perbedaan ya, sama aja gitu ya, gagasan, kebijaksanaan, idenya apa, cara dia memecahkan, cara dia mengambil problem solving atau merespon eh, keluhan masyarakat dan seterusnya. Ada juga yang memilih dasar di situ. Kemudian yang ketiga karena jabatan, yaitu tadi di kita saya berteman itu karena dia apa misalnya ya, PNS di situ ya, ataupun dosen atau apapun. Nah, itu apa ya, dekat ya walaupun tidak sama persis ya dengan apa namanya ya, relasi kuasa begitu ya. Jadi kemudian yang terakhir ada yang memilih sebab kekayaannya, duitnya di situ. Kalau dalam sosial politiknya mungkin ya money politik ya, kita nggak bisa tutupin di situ gitu loh, walaupun mungkin secara konstitusi tidak diperkenankan, tapi ya realitasnya banyak begitu ya, realitasnya banyak, dan ya kita tidak bisa menolak begitu ya. Akhirnya ya lagi balik soal ya kita berjalan pada sumber energi begitu tuh. Nah, ada yang sebab di situ gitu ya. Maksud saya begini teman-teman, eh, apapun yang menjadi interpretasi dari teman-teman berkenaan dengan situasi sosial politik hari ini, ada yang mungkin menganggap, wow sudah bagus kok, sudah benar, sudah sesuai dan segala macam, ataupun yang sebaliknya gitu ya. Bagi yang menganggap situasi politik hari ini sudah sesuai dengan idealnya teman-teman, ya itu kan mesti dijaga ya gitu ya. Artinya dijaga itu kita harus melakukan sesuatu gitu ya. Ya contoh misalnya orang tua yang menjaga anaknya. Kalau dia nakal ya berarti mungkin akan dinasehati gitu ya. Kalau masih terus-terusan tidak bisa dinasehati mungkin akan dimarahi gitu dan seterusnya ya. Atau sebaliknya, bagi yang teman-teman menganggap situasi sosial politik hari ini tidak sesuai, ya berarti kita perlu melakukan sesuatu biar sesuai gitu dan seterusnya ya. Dan itu sama maksud saya nggak apa-apa, nanti kita diskusi banyak berkenaan dengan idealitas yang memang tidak ada idealitas secara secara realis, tidak ada idealitas secara objektif ya, tapi barangkali sesuatu yang
mendekati idealitas gitu ya. Artinya idealitas ketemu dengan realitas itu tidak ada. Yang ada hanya idealitas yang kita toleransi, yang sama-sama sepakati. Ya udah gitu ya. Tapi dekat nih dengan perwakilan dari idealitas yang heterogen di sini begitu. Kenapa begitu? Karena dalam teori sosial itu sesuatunya tidak ada yang statis. Sosial selalu berjalan dinamis ya, selalu mengalami lonjakan-lonjakan gitu ya, naik turun bisa ke samping, kanan kiri dan seterusnya, itu akan selalu seperti itu begitu loh. Nah, dalam mewujudkan kondisi ideal sosial ya, sosial yang ideal begitu, ya, ya tentu kita mesti melakukan perubahan gitu ya. Ya sederhananya misalnya apa yang teman-teman lihat di depan, di atas meja saya ada buku, ada grinder kopi, ada laptop dan segala macam. Ini kan sesuatu yang sudah ada gitu loh. Hari ini begini nih keadaannya gitu loh. Kalau saya apa namanya mengiyakan sesuatu yang ada di atas meja saya seperti ini, artinya saya setuju, saya kehendak gitu ya. Saya mesti jaga gitu loh. Karena mungkin suatu saat ini akan pindah gitu loh. Bisa sebab teman saya yang datang ke sini atau mungkin saya yang lupa ya. Artinya saya harus kontrol ini sebenarnya jangan sampai diganggu begitu tuh. Ataupun misalnya sebaliknya saya nggak cocok dengan ini, saya harus rubah gitu ya. Saya harus pindahkan gitu. Nah, artinya dalam teori sosial ketika masyarakat, ketika kita menginginkan terjadinya kondisi sosial yang ideal, mungkin kesejahteraan sosial, itu mesti ada perubahan sosial. Nah, itu barusan buku harus pindah begini, harus pindah itu ya. Harus ada perubahan sosial. Perubahan sosial itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya gerakan sosial gitu ya. Tidak mungkin ini tiba-tiba pindah tanpa ada seseorang ya yang menggerakkan ya, sesuatu yang menggerakkan gitu loh. Nah, artinya harus ada gerakan sosial, harus ada perilakunya, harus ada gitu ya. Nah, gerakan sosial itu apa ya? Nanti agak ke belakang berkaitan dengan kontribusi sosial atau tugas dan tanggung jawab sosial di situ. Nah, belakangnya lagi sebelum tugas dan tanggung jawab sosial berarti ada kesadaran sosial. Kesadaran sosial dipengaruhi oleh kecerdasan sosial dipengaruhi oleh kepekaan sosial dan seterusnya begitu. Nah, maksud saya di seperti apapun kondisi sosial politik ya hari ini kita mesti ya minimal tidak apatis mungkin ya, walaupun ya apatis juga tidak salah gitu ya. Apatis juga dilindungi oleh negara gitu misalnya. Tapi memang apa ya sebaiknya gitu ya, bagi yang setuju atau tidak setuju, bagi yang berkenan atau tidak berkenan, memang kita harus terlibat gitu. Kita memang harus skeptis gitu loh. Nah, bentuk keterlibatan kita dalam sosial politik itu ada banyak sebenarnya, ada cukup luas aspeknya gitu loh. Contoh mungkin apa yang saya bicarakan hari ini juga atas dasar tugas dan tanggung jawab sosial saya begitu ya. Yang dipengaruhi juga mungkin sebab kepekaan sosial atau kesadaran sosial. Ini macam-macam nih. Setiap orang boleh atas kesadaran yang lain gitu ya. Bisa bisa bebas, bisa apa saja bentuknya begitu. Atau dengan teman-teman ke TPS kemudian memilih paslon yang dipilih, paslon yang disetujuinya gitu ya. Ataupun dengan teman-teman yang mencoba mengkritisi terkait jalannya pemilu ataupun teman-teman yang tidak hanya datang ke TPS tapi juga mencalonkan namanya di TPS begitu. Itu juga bagian dengan kontribusi sosial, sosial politik atau partisipasi politik nanti begitu. Ya, kenapa begitu? Karena ya lagi-lagi balik pada sesuatu yang selalu kita harapkan gitu ya, selalu kita harapkan gitu. Yang barangkali baik tidaknya hari ini itu bisa berubah di kemudian hari gitu ya. Ya seperti halnya banyak yang mengatakan bahwa khususnya itu anak-anak muda maksud saya ya, ya dari ya siapapun sih sebetulnya ya. Cuma di anak muda nih maksud saya mungkin saya bicara begini juga berkaitan dengan profesi saya yang hari ini di situ nggak ada kepentingan elektoral, nggak ada kepentingan politik atau apapun ya. Eh, kita adalah regenerasi dari peradaban selanjutnya begitu ya.
kita adalah regenerasi dari peradaban selanjutnya gitu ya. Mereka yang pegang kebijakan uh, atau ya siapapun lah gitu. Orang tua ya bukan orang tua saja ya, kita juga punya usia gitu loh, punya jatah usia gitu maksudnya ya, yang pasti akan tergantikan gitu maksudnya ya. Yang dikhawatirkan ketika semuanya apatis gitu ya, semuanya apatis, lantas nanti siapa yang akan meneruskan di tugas dan tanggung jawabnya secara sosial ya, khususnya sosial politik begitu. Nah, jadi dasarnya kenapa mesti kita bicarakan provokasi saya ataupun ajakan saya ya, karena mungkin mereka nanti akan kita gantikan gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi ya memang ya maksud saya eh, teman-teman mungkin sebagian sudah ngerti. Saya hari ini menjadi akademisi ya, saya dosen persisnya di prodi psikologi ya, concern di sosial. Di beberapa riset saya memang nggak ngerti kok ada kecintaan gitu ya, saya anggapnya kegairahan untuk melihat situasi sosial politik secara perspektif psikologis di situ. Jadi ya nggak ada masalah gitu maksudnya, yang ya ya apa ya, nggak, saya tidak ingin membuat kegaduhan atau apa gitu. Toh siapa saya gitu ya membuat kegaduhan, tapi ya barangkali ucapan ini menjadi arsip gitu buat saya. Oh ternyata mungkin di 5 atau 10 tahun yang akan datang gitu ya, oh saya pernah berbicara seperti ini gitu ya, ya minimal pengingat lah, pengingat bagi diri saya pribadi gitu ya. Memang terkesan agak maju mundur ya diksi atau ucapan saya gitu loh, enggak apa ya, ya jujur karena saya memulai untuk apa ya, keberanian membicarakan hal-hal yang, karena mungkin kita sering memaknai menjadi hal yang bukan tabu ya, sensitif itu loh gitu maksudnya ya. Padahal kalau kalau kita bisa bermesraan dengan perbedaan itu ya seru gitu loh, ya ya nyaman gitu loh. Bahkan mungkin kalau saya pribadi itu kadang sering kangen gitu ya dengan teman-teman yang pas ngobrol, pas diskusi itu yang dia kerap tidak sama gitu ya. Adalah ya, mungkin di beberapa konten saya juga beliaunya itu memang kita selalu apa ya, selalu berbeda gitu ya. Jadi ya buat apa kalau diskusi ya kalau hanya sejalan begitu, kalau kata si beliau gitu ya. Jadi mesti ada antitesis dari apa yang saya katakan di situ. Oke, mungkin itu teman-teman ya. Jadi balik ya, di awal saya minta maaf kalau misalnya bukan saya nggak mengklarifikasi atau apa, memang saya ingin ngobrol aja gitu, ingin ingin mengeksplorasikan atau apa sebutannya, mengekspresikan dari apa yang saya rasakan. Itu sah secara psikoanalisa, karena ya ini bicaraan saya hari ini adalah reinterpretasi dari alam bawah sadar gitu ya. Oke, terima kasih, nanti ketemu lagi.